Di sini pemeriksaan fisiknya saya lihat di penuntun kita ada 16, terus yang diminta KKD ada 1, berarti ada 17 Bapak Ibu pemeriksaan fisik yang harus kita demonstrasikan. Saya akan mendemonstrasikannya juga pada adik-adik mahasiswa dari kepala sampai ke kaki, jadi kita sistematis. Stetoskop. Oh ya. Ya, seperti biasa adik-adik mahasiswa kita berkenalan. Pak, saya Dr. Yani, spesialis jantung. Saya mohon izin mau periksa Bapak. Ini sedikit tidak nyaman. Boleh Pak dibuka bajunya Pak? Boleh. Bapak setuju ya? Kira-kira gitulah adik-adik ya. Jadi kita tetap minta persetujuan. Kita buka aja. Dan karena kita juga mengajarkan profesionalisme kepada mahasiswa, saya pikir sesuai di penuntun sudah kita jelaskan. Jadi pertama tentu pasti semua pasien di vital sign. Sesudah di vital sign biasanya kita melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien terlihat lemah, KU sedang, KU baik, kan seperti itu sudah kita ketahui. Kemudian kita melihat ada enggak suatu tanda yang obvious gitu. Sangat jelas lah bahwa dia ini secara sekilas, quick scan, oh ini kayaknya memang penyakit jantung bawaan. Misalnya dia cyanosis, sudah clubbing finger gitu. Jadi kita melihat keadaan umumnya semua. Kemudian, minta izin saya tengok urutannya. Ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan katup mitral, itu kan dia cardiac outputnya rendah. Jadi nggak bisa keluar pompa jantungnya sehingga curah jantungnya turun. Itu ada namanya pemeriksaan dulu sekali namanya facies mitralis. Jadi pasiennya kurus-kurus gitu. Jadi wajah-wajah sakit katup mitral gitu. Kenyataannya seperti itu. Jadi kalau dia aortic ataupun mitral stenosis, karena cardiac output rendah, pasiennya pasti profilnya jelek gitu. Jadi terutama itu ada facies mitralis, jadi kita lihat wajahnya apakah kurus, cekung, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan tekanan vena jugularis. Jadi mata kalaupun mau diperiksa, paling kita periksa ada anemis atau tidak, berhubungan dengan penyakit jantung anemia. Nah, ini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan TVJ. Jadi kalau pemeriksaan TVJ ini kan prinsipnya adik-adik sekalian kita mau memeriksa tekanan yang masuk ke atrium kanan. Jadi atrium kanan itu kan di jantung lah ya, di toraks ya. Atrium kanan ini kan dia satu hubungan langsung dengan vena cava superior. Ini ulang anatomi sedikit. Sebelum vena cava superior itu dia ada dua muara. Yang di atas yang dari lengan ini dari vena subclavia muaranya. Kemudian yang dari atas ini nanti ada vena jugularis. Yang akan kita periksa adalah vena jugularis interna. Jadi ke sana, ke kiri. Ini ada dua. Oke, ini nampak nggak ya? Oke, ini bagus. Oke. Nampak nggak ya dari sini? Harusnya dilihat dari sini. Sini lagi, ya ini nampak kan? Ya, jadi pertama sekali ini bisa kita bendung. Jadi logika saja. Karena ini dari kepala ke bawah, jadi kita bendung aja, kan dia mau menuju ke jantung. Jadi kalau kita bendung di sini ya nggak akan mungkin. Kita bendung di sini, ini terbendung dia. Nampak ya? Nah, ini jelas nih, alhamdulillah. Ini kok bisa tiap tahun dia aja pasiennya. Karena susah nyari vena jugularis, oke? Kita bendung, maka inilah vena jugularisnya yang akan masuk ke dalam. Oke? Kemudian kita akan mengosongkannya nanti. Ini akan kita kosongkan, ini cara mengurutkannya. Dan kita akan mengukur berapa ketinggiannya. Kira-kira begitu. Kalau dia dari atriumnya ada tahanan balik, dia akan memberikan dorongan balik atau susah dia masuk. Sehingga kita akan melihat vena jugularisnya lebih tinggi tekanannya. Caranya adalah, ini ada beberapa landmark ya. Jadi antara, ini kan sternum. Sternum ada manubrium, ada manubrium, ada korpus. Di perjumpaannya ini ada namanya sternal angle atau angulus ludovici. Ini menjadi titik rujukan kita.
Oke, jadi ini akan menjadi titik posisi kita. Pasien di literatur bisa kita periksa dalam posisi total dia berbaring miring 60 derajat atau kepala ditinggikan 45 derajat. Kemudian kita nanti ujungnya kita akan mengukur seperti ini. Berapa sentikah dia? Nampak nggak sentimeternya? Oke, ini kan sentimeternya. Oke, ini sentimeternya ya Bapak Ibu yang ini ya. Ini sentimeternya. Ya kita akan melihat dia seberapa tinggi dia dari sini. Kira-kira. Nah, vena jugularisnya ada di mana? Misalnya ada di sini, maka itu R tambah 1. Kira-kira hasilnya begini. Nah, saya akan praktekkan secara step by stepnya. Ya Pak ya, kita periksa, jadi kita bendung. Satu tangan akan berada di sini untuk memegang ini. Kemudian kita kosongkan venanya. Oke. Kemudian kita bendung yang proksimalnya. Jadi kan tidak ada lagi yang masuk ke atrium kanan dari jugularis, tapi jangan lama kali, oke? Kita bendung, sehingga kalau ada tahanan balik itu menggambarkan tekanan di atrium kanan. Jadi sekali lagi, saya ulang, kita bendung, kemudian kita kosongkan, kemudian kita mau melihat di sini, dia berapa. Jadi bisa kita seperti ini, kita lihat dia berapa. Oke, ini tidak ada, berarti ini sama sekali tidak ada ketika kita bendung. Jadi sebenarnya karena kita udah profesional ya, jadi kalau gini aja kita kosongkan, oh ini 0. Jadi R tambah 0 tidak ada. Tapi seandainya ada, kita akan ukur. Yang rumit adalah mengajarkan mahasiswa menggunakan dua penggaris ini. Dan ini kan teknis lah, hand kita, terserah kita. Tapi biasanya kalau saya begini, kita taruh, kemudian kita kosongkan, kemudian saya ambil satu lagi, dengan ini tetap membendung. Jadi kita kemudian ukur begini. Kayak tukang lah ya. Ini kira-kira begitu. Jadi yang normal adalah maksimalnya R tambah 2 ya. Jadi di atas itu sudah peningkatan tekanan atrium. Oke, kemudian kita melanjutkan ke pemeriksaan fisik dada. Nah ini juga tolong ditekankan kepada mahasiswa. Karena pemeriksaan fisik toraks itu kan ada pemeriksaan fisik kardiovaskular, ada pemeriksaan fisik paru. Jadi kalau dia mau melakukan, bagusnya dia melakukan sistematis gitu. Jadi dia mau apa dulu gitu. Kalau dia inspeksi paru, jantung, berarti urutan dia bahwa dia inspeksi paru, inspeksi jantung. Kalau dia mau berdasarkan sistem organ, maka dia bereskan dulu pemeriksaan jantung, baru dia pemeriksaan paru. Jadi mohon bantuan kita semua, adik-adik juga, biasakan untuk sistematis memeriksanya. Kalau di rumah sakit kita udah inilah, udah langsung aja, jadi jangan dilihat bahwa itu sebagai role model nanti, karena dokternya sudah langsung mencari apa poin utamanya. Tapi bagi kita yang training, yang sedang pelatihan atau sedang dalam masa studi, kita harus terbiasa sistematis. Kalau untuk jantung, palpasi kita mencari yang namanya pulsasi dari apex ya, ictus cordis. Jadi kita letakkan telapak tangan kita di daerah papila mama, kemudian kita menunjuk satu titik punktum maksimumnya. Titik punktum maksimumnya inilah batas apeks jantung. Normalnya adalah kurang dari 1 cm medial dari linea mid clavicularis. Itu saja untuk palpasi. Jadi tidak ada palpasi misalnya kita mau palpasi abdomen gitu. Ini sering terjadi. Ya apa yang mau dipalpasi gitu, ini kan solid semua. Kecuali misalnya dia ada emfisema subkutan gitu. Tapi kan ini di luar sistem kardiovaskular gitu. Jadi dia hanya diminta untuk melakukan palpasi dan menentukan denyut apeks. Mahasiswa sering, ya saya nggak tahu apakah masih sering, mempalpasi, itu kan palpasi abdomen. Kita mau menentukan supel atau tidak. Jadi kalau seperti ini, ya palpasinya hanya menentukan apeks. Kemudian, tadi inspeksi duluan, maaf. Inspeksi kita lihat apakah dada simetris, ada deformitas tidak, ada abnormalitas, misalnya pectus excavatum, dia dadanya seperti burung. Kemudian apakah ada pulsasi yang terlihat. Kemudian kita palpasi dan kemudian perkusi. Kalau perkusi dari yang kami ambil adalah kita menentukan hanya batas kiri dan batas kanan. Kami mengacu kepada textbook itu, jadi kita langsung mengambil setelah iga kelima, 2, 3, 4, 5, dan kita langsung bergerak dari lateral ke medial mencari batas jantung. Perubahan suara dari sonor menjadi bedah. Jadi batas jantung kanan itu biasanya di linea parasternalis
dekstra, ya wajar karena di sini pun juga ada sternum kan, jadi suaranya pasti berubah. Dan secara X-ray-nya pun akan berada di sini. Kemudian yang dari kiri tetap di iga kelima, kita bergerak mundur dari lateral sampai ke medial, mendengar perubahannya. Nah, perubahannya kira-kira di sini. Jadi inilah batas jantungnya masih kecil ya, baguslah jantungnya. Oke, kemudian kita melakukan auskultasi. Di auskultasi ini yang paling penting adalah kita meletakkan di 4 regio ya, di katup aorta, kemudian di katup pulmonal, ini harusnya dipakai ya, tapi supaya saya bisa sambil ngomong saya lepaskan. Tolong diajarkan mahasiswa untuk mendengar bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, lup dup, lup dup, lup dup, dan kalau ada bunyi tambahan. Jadi dia harus meletakkan stetoskopnya beberapa saat gitu, lup dup, lup dup. Terkadang kita bisa mendengar yang namanya suara 3, tuk, 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 tuk. Atau kita bisa mendengarkan split. Split itu suara jantung 2-nya terbelah, terutama di daerah pulmonar. Jadi ada terpisah di komponen keduanya. Itu terjadi bisa split fisiologis. Jadi karena inspirasi, kalau kita inspirasi, volume di kanan itu bertambah, volume di kiri itu berkurang. Jadi karena volume di kanan, ruang jantung kanan bertambah, maka pulmonalnya lebih lama, ventricle kanannya lebih lama terisi sehingga ada sedikit jeda antara katup aorta dan katup pulmonal. Kita bisa mendengar S2. Yang kalau kita mendengar S2, maka kita harus mendeskripsikan apakah ini wide, fixed, split. Wide berarti lebar, tek, tek, tek. Jadi jauh di antara S2-nya, fix, nggak ada berubah dengan respirasi. Itu khas untuk pasien dengan atrial septal defect. Kemudian terakhir kita juga mendengar murmur. Murmur tentu kita sudah tahu ada murmur sistolik, jadi kalau ada murmur kita harus pegang nadinya, apakah ini sistolik atau diastolik. Kalau ini lagi murmurnya bersamaan dengan dia pulsasi nadi, maka dia murmur sistolik. Kita periksa di apex dan selesai. Itulah untuk pemeriksaan fisik toraks. Oke, saya sudah di poin 8. Ada beberapa lagi. Waduh, waktunya ya. Oke. Kemudian kita melakukan yang namanya deteksi Brui. Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Di arteri kita kalau ada stenosis, maka kan ada turbulensi aliran. Turbulensi aliran kita akan bisa dengarkan dengan Brui. Tentu kita dengarkan di karotis, kemudian di brachialis bisa kita dengar, kemudian di femoralis bisa kita dengar. Itu tidak terlalu rumit. Kemudian ada lagi pemeriksaan lain, capillary refill ya, CRT, kita juga ada tahu ya, paling kita ambil tangan pasien, kemudian kita tekan, kemudian kita lihat berapa lama pengisiannya, yang normalnya di bawah 2 detik. Kemudian dari penuntun juga waktu itu kami diminta membuat Quincke sign, walaupun ini juga jarang kami lakukan sejujurnya. Quincke sign itu secara teoritis kita taruh jari kita di sini, kemudian kita bendung sedikit. Nah ini untuk melihat adanya aortic regurgitasi. Jadi kita melihat ada pulsasi di nail bed-nya. Tapi ya kami juga jarang, ini sering kita periksa pada aortic regurgitasi. Pesannya adalah kalau pasiennya aortic regurgitasi, pemeriksaan fisiknya banyak sekali yang bisa kita temukan. Ada water hammer pulse, ada ball bonding peripheral pulse, banyak sekali. Jadi intinya kalau dia regurgitasi, karena aliran regurgitasinya, maka arterinya itu pulsasinya sangat kuat. Itulah yang mau kita lacak, prinsipnya seperti itu. Kemudian ada lagi selanjutnya, oke sudah. Kita akan ke vena dan arteri. Jadi Bapak Ibu untuk vena dan arteri saya mulai duluan ke arterinya. Kalau arteri kita melakukan yang namanya ankle brachial index. Jadi ankle berarti kaki, kita ukur kanan kiri, kemudian kita ukur brachial. Tapi ini yang dibagi adalah sistoliknya. Jadi ankle brachial index. Jadi kita bagi nanti berapa di ankle-nya, kemudian dibagi terhadap sistolik tertinggi di antara tangan kanan dan tangan kiri.
Jadi misalnya ini 100 di tangan kanan, 100/70. Di sana 90, maka kita ambil yang 100. Di kaki kanan ternyata tensinya cuma 70, maka 70/100, AB-nya 0,7. Sorry. Jadi di bawah 0,9 itu sudah mulai abnormal, yang paling jelas kalau dia di bawah 0,7. Interpretasi terhadap ankle brachial index, ini pemeriksaan sederhana untuk mendiagnosis penyakit arteri perifer. Terakhir, ini agak lebih rumit, jadi ada pemeriksaan tiga pemeriksaan yang kita lakukan untuk diagnosis DVT, deep vein thrombosis. Walaupun ya lagi-lagi karena kecanggihan alat, biasanya kami sudah melihat saja asimetris, merah gitu ya, kita USG kita dapat gitu hasilnya. Tapi bagi mahasiswa karena ini ketampilan, jadi Anda harus belajar ini dan kita semua belajar kembali. Jadi untuk yang pertama, ini ada tes Homan. Jadi tes Homan ini ada beberapa, ada yang paling sering yang secara praktikal itu kita pegang di sini, kemudian dia sedikit difleksikan, kemudian kita tekan betisnya. Kita tekan betisnya, kayak men-squeeze, dan dia akan merasakan nyeri. Itu Homan-nya positif. Oke. Yang kedua adalah Brody-Tredelenburg. Ada banyak sekali variasi tekniknya dan kita tidak perlu bingung. Yang penting adalah karena ini mau mendiagnosis DVT dan vena varicose. Jadi vena varicose itu adalah masalah di vena perforatornya. Jadi kita punya vena superficial yang menyumbang venous return 10-20%, dan kita punya vena dalam yang lebih berperan. Makanya kalau ada orang varises kan dia diligasi, di stripping nggak masalah. Karena secara fungsional venous return kita itu 80% dari vena dalam. Jadi yang kita lakukan adalah kita kosongkan dulu venanya. Ini harusnya dia pakai celana pendek ya, jadi kita bisa melihat vena-venanya. Kita kosongkan gini kan. Kemudian kita letakkan tourniquet gitu di sini, di pahanya. Jadi sebenarnya tergantung tourniquetnya kita letakkan, kita mau lihat siapa dengan siapa, junction siapa. Jadi kalau femoral, vena femoralis itu ke dalamnya dia ada saphenofemoral junction. Jadi ke dalamnya itu, maka kita letakkanlah tourniquetnya di femoral, atau mohon maaf ya, kita menjepit lah ya, mencekik ininya, venanya. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan tekanan. Jadi kalau seandainya vena penghubung tadi, vena perforatornya itu mengalami masalah, maka prinsipnya ini akan terisi. Jadi kita tekan, kemudian Brody-Tredelenburg, sorry, saya lupa teknis step by stepnya. Ya, jadi udah kita kosongkan, oke. Kemudian kita bebat dengan tourniquet, kemudian kita suruh, Pak, ayo Pak berdiri, Pak berdiri Pak, berdiri. Seakan-akan dia berdiri lah ya, oke. Untuk berdiri, kita tengok ininya, pengisiannya. Jadi kalau dia berdiri, maka kan darah baliknya akan turun ya, dan kita udah nambah tekanan, maka ini akan cepat terisi vena-vena dia di sini. Kalau bahasa penuntun maka vena proksimalnya terisi. Maksudnya vena ini akan cepat terisi. Kenapa? Karena ada tahanan balik yang mendorong aliran darahnya. Kalau venanya bagus, vena perforatornya, maka ketika kita bebat, maka dia tidak akan terisi gitu. Karena katupnya menjaga supaya dia jangan ke bawah. Kan vena itu ada klepnya, ada katupnya, ada valve-nya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ada juga namanya Legg-Per test, kurang lebih sama. Jadi kita berikan tahanan, tourniquet, kemudian kita suruh pasiennya berjalan. Kita ketahui bahwa vena balik itu juga dipengaruhi oleh kompresi otot. Jadi kalau pasien kita imobilisasi lama, pasti kakinya bengkak. Karena tidak ada bantuan dari otot untuk mengembalikan venous return. Makanya kita penting untuk bergerak, berjalan gitu. Jadi pasiennya kita minta untuk berjalan, kalau berkurang maka dia bagus. Kalau tidak, maka dia tidak bagus. More or less, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir ada namanya pemeriksaan UDEM, ya semua orang udah tahu ya, kita tinggal tekan, indentasi. Jadi kita tekan, kita melihat antara membedakan pitting dan non-pitting. Saya pikir itu juga udah sering lah kita lakukan.
Dari saya demikian, selanjutnya Dr. Sela akan melanjutkan untuk pemeriksaan EKG.